Sebagai negara kepulauan, Indonesia dihuni oleh berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama yang beragam. Mayoritas tradisi budaya tersebut merupakan budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun. Sebagian masih dipertahankan dengan tujuan untuk menghormati leluhur mereka. Tradisi merupakan suatu sistem mewariskan kegiatan dari nenek moyang kepada generasi selanjutnya secara berkelanjutan yang dapat berupa kebiasaan, pikiran, kepercayaan, upacara, dan kesenian turun-temurun secara lisan. Tradisi juga diartikan sebagai suatu kesamaan atau keserasian secara gagasan serta benda-benda material sejak zaman dahulu yang masih terpelihara dengan baik. Suku Jawa merupakan salah satu contoh suku yang masih memiliki banyak sekali tradisi. Salah satunya adalah tradisi sedekah bumi. Nama saya Safira Kusmaning Putri dengan NIM 072111333018. Saya dari Prodi Ilmu Politik dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo, saya Harini Putri Wahyuningsih dengan NIM 072111333022, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Nabila Ramanda Putri dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Farla Zuardi Azra dengan NIM 072111333030 dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Apa yang terlintas dalam benak Anda jika kita membahas tentang religi? Apakah ibadah, ziarah kubur, atau mungkin upacara adat? Nah, hal ini akan dibahas dalam cabang antropologi agama. Untuk yang pertama, pengertian religi. Apa sih itu religi? Anthony Wells berpendapat bahwa religi atau agama adalah seperangkat upaya yang menggunakan kekuatan-kekuatan supranatural yang bertujuan untuk menghindarkan manusia dari bencana yang belum terjadi. Nah, sedangkan Haviland mengatakan bahwa religi adalah perilaku manusia yang dipercaya dapat mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa religi adalah kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib, luar biasa, atau supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap gejala alam. Kepercayaan pada religi juga dapat digunakan sebagai alternatif yang menjelaskan hal-hal di luar nalar yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Dalam sistem religi terdapat beberapa unsur di dalamnya. Menurut buku pengantar antropologi karya Bapak Trijoko Sri Haryono, unsur religi menurut Emile Durkheim terbagi menjadi 5 sub-unsur pokok yang terdiri dari yang pertama, emosi keagamaan. Emosi keagamaan atau religious emotions merupakan getaran jiwa yang pada suatu saat dapat menghinggapi seorang manusia. Getaran jiwa seperti itu ada kalanya hanya berlangsung beberapa detik saja. Emosi keagamaan yang mendasari orang berperilaku serba religi. Yang kedua, yaitu sistem keyakinan, berbagai kepercayaan atau religious belief, yang secara singkat adalah kepercayaan pada berbagai bentuk dewa, jiwa, serta akhirat, maupun kepercayaan pada benda-benda atau hal-hal yang mengandung kekuatan sakti dan kelahiran kembali. Dalam pikiran orang yang benar-benar meyakininya, tentu merupakan suatu kompleks pikiran yang saling berkaitan untuk tidak terpisah-pisah. Yang ketiga, situs ritus dan upacara keagamaan. Sistem ritus dan upacara keagamaan memiliki 4 komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, tempat upacara, yang kedua, saat upacara, yang ketiga, benda dan alat upacara, dan yang keempat adalah orang yang memimpin dan mengikuti kegiatan upacara keagamaan. Selanjutnya yang keempat, yaitu peralatan keagamaan. Peralatan keagamaan meliputi benda-benda atau alat-alat yang digunakan dalam upacara keagamaan, seperti air, api, bunga, dan dupa atau kemenyan, ataupun dan lain-lain. Kemudian yang kelima, yaitu kelompok atau umat keagamaan. Kelompok keagamaan atau religious community adalah kesatuan kemasyarakatan yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan suatu religi beserta sistem upacara keagamaannya.
Mayoritas tradisi budaya yang ada di Indonesia merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman leluhur hingga zaman sekarang. Suku Jawa adalah salah satu contoh suku dengan banyak sekali tradisi. Salah satunya adalah tradisi sedekah bumi. Pada zaman dahulu, tradisi sedekah bumi digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka menyisipkan nilai-nilai bahwa sebagai manusia, kita harus percaya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian ditanamkan dengan istilah bahasa Jawa yaitu eling dan waspodo, yang diartikan oleh para wali bahwa umat Islam tidak diperbolehkan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus menaati segala perintahnya. Sedekah bumi merupakan tradisi untuk menyambut kedatangan musim hujan. Pemberian sedekah bumi ini ditujukan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang diperoleh dan untuk meminta agar mendapatkan hasil panen yang lebih baik pada musim panen selanjutnya. Namun dewasa ini tradisi sedekah bumi mulai ditinggalkan oleh beberapa kelompok di masyarakat. Masyarakat lebih terpaku pada kehidupan yang lebih modern sehingga melupakan eksistensi tradisi sedekah bumi yang perlu dilestarikan. Terjadinya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini juga menjadi salah satu faktor penunjang mengapa tradisi sedekah bumi semakin jarang untuk dilaksanakan. Hubungan antara tradisi sedekah bumi dengan agama Islam. Di dalam pelaksanaan upacara sedekah bumi, ibadah memiliki artian sempit yaitu perbuatan atau perilaku manusia yang dimaksudkan dan bertujuan untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam kegiatan sedekah bumi biasanya terdapat adanya kegiatan pembacaan doa-doa dan tahlilan sebelum diadakannya kegiatan sedekah bumi dan wayang kulit. Ibadah sendiri dalam agama Islam memiliki berbagai macam bentuk seperti sholat, puasa, mengaji, bersolawat, berzikir, dan lain-lain. Karena barang siapa yang taat dan melakukan ibadah tersebut sesuai dengan syariat, maka orang-orang yang taat tersebut dapat termasuk ke dalam orang-orang yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam upacara sedekah bumi juga turut serta diajarkan bahwa kalangan itu memiliki derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat manusia dari asal-usul, pangkat, jabatan, ataupun kekayaan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari bagaimana ketaatannya dalam beribadah. Agama Islam selalu mengajarkan pemeluknya untuk melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan rukun Islam. Di upacara sedekah bumi sendiri, terdapat kegiatan kenduri yang selanjutnya diikuti dengan adanya pertunjukan wayang kulit. Di mana dalam upacara sedekah bumi inilah kita dapat melihat jelas adanya akulturasi antara budaya Jawa dan juga budaya Islam, yang kemudian memunculkan pola baru dalam pengajaran dan penyebaran agama Islam di lingkungan masyarakat Jawa. Kemudian, solusi yang dapat dilakukan untuk melestarikan tradisi sedekah bumi. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya globalisasi, manusia dituntut untuk berubah sehingga dapat mengimbangi perubahan yang ada. Oleh karena itu, tidak sedikit kelompok dalam masyarakat yang mulai beranjak meninggalkan tradisi sedekah bumi yang diwariskan oleh para pendahulu dan terfokus pada kehidupan yang lebih modern. Mengabaikan tradisi sedekah bumi perlu untuk dilestarikan. Terlebih, ketika pandemi COVID yang sudah 2 tahun melanda seluruh negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Keadaan inilah yang memaksa manusia untuk mengurangi bahkan menghentikan kegiatan sehari-harinya dan mengalihkan berbagai bidang kehidupan menjadi berbasis digital atau virtual. Akhir-akhir ini kasus positif COVID cenderung menurun. Kini, pemerintah menetapkan tatanan normal baru atau yang lebih dikenal dengan new normal, di mana masyarakat bisa menjalankan aktivitas dan tradisinya kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Masyarakat dapat melaksanakan kembali tradisi sedekah bumi yang sebelumnya sempat terhenti karena adanya pandemi, guna untuk melestarikan tradisi tersebut. Pada dasarnya, tradisi sedekah bumi memang perlu dilestarikan agar tidak hilang dari budaya Nusantara.